Saudaraku yang kasih, karena waktunya sudah tiba, mari kita akan mulai kebaktian saat sore hari ini. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Ku ada sebab anugerah-Mu. Saat sore hari ini, kalau kami anak-anak-Mu ada saat ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Saat sore hari ini Tuhan, kami akan menaikkan puji-pujian. Kami mohon Engkau hadir tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami yang datang ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang akan ambil alih semuanya Tuhan. Engkau yang akan memberkati setiap kami, Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Untuk kami menyembah-Mu, memuji-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya dalam tangan kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya mohon tetap berdiri, kita akan naikkan pujian sebab Kau menang. Sampai kematianmu, Kau tunjukkan
orang hidup selama-lamanya. Mari kita akan mendengarkan firman Allah. Kita akan siapkan hati. Kalau Tuhan sudah melakukan kemenangan, hal yang besar, Tuhan juga akan sanggup menopang kehidupan kita yang percaya kepadanya. Kita akan pujian kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan menolong.
kami sudah menaikkan setiap pujian kami, biarlah setiap apa yang kami keluarkan dari mulut kami Tuhan juga berasal dari hati kami. Dan tiba saatnya Bapa, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan, yang pakai hati kami Tuhan, supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan baik Tuhan, dan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, Anda sudah diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sore ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kebutuhan Pokok Manusia Secara Rohani. Apa itu kebutuhan pokok manusia secara rohani? Yaitu penghapusan aib atau pengampunan dosa. Jadi melalui firman Tuhan sore ini Tuhan memberitahu bahwa kebutuhan pokok dalam hidup manusia itu adalah penghapusan aib atau pengampunan dosa. Ayat dasarnya kita temui Yesaya 4 ayat 1. Kita jemput dengan hormat, sama-sama bangkit berdiri, kita baca Yesaya 4 ayat 1, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami. Ayat ini kalau diartikan secara hurufiah, itu artinya adalah akan ada masa satu waktu di mana orang laki-laki itu menjadi langka. Tidak tahu mungkin karena kaum pria banyak yang mati dalam peperangan atau apa kek. Sehingga perbandingannya 7 orang perempuan akan datang kepada satu laki-laki dan minta dinikahi. 7 orang itu mengatakan kami tidak usah dikasih makan, tidak usah dikasih kebutuhan yang lain. Asal saja mau menghapuskan aib kami. Maaf kalau dalam konteks kebudayaan, kebiasaan orang Yahudi, kalau seorang wanita itu tidak menikah, itu aib. Jadi 7 orang ini bilang sama laki-laki satu, kami nggak usah dikasih makan, minum, kami bisa cari sendiri. Yang penting hapuskan nama kami, aib kami dengan kami dinikahi. Sehingga kami bisa mendapatkan namamu. Wanita kalau sudah menikah kan namanya hilang. Yang berlaku adalah nama laki-laki itu. Ini seandainya diartikan secara hurufiah. Namun saya percaya dalam ayat ini mempunyai pengertian yang rohani. Pengertian yang rohani adalah memberitahu kepada kita yang namanya wanita atau perempuan itu menggambarkan kehidupan manusia pada umumnya. Termasuk orang Kristen. Nah, di sini dikatakan oleh ayat ini
Wanita itu mengatakan, kami tidak usah diberi kebutuhan makan, minum, pakaian, enggak usah. Yang penting hapuskan aib kami dengan berikan namamu pada kami. Penghapusan aib itu bicara tentang pengampunan dosa. Karena dosa itu menyebabkan aib. Bukankah pada saat Adam jatuh dalam dosa, Hawa jatuh dalam dosa merasa dirinya aib, sehingga dia harus sembunyi. Penghapusan dosa itu sama dengan penghapusan aib. Iya. Nama yang bisa menghapus dari aib, nama yang bisa menghapus dari dosa, menurut Matius 1:21 itu nama Yesus. Tolong dibaca Matius 1:21. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya. Hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Waktu Yusuf ragu-ragu mau meninggalkan Maria, disangka Maria serong, Tuhan bilang jangan takut menerima Maria menjadi istrimu, karena kandungan yang diperoleh itu datangnya dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah menamakan dia Yesus. Kenapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesuslah, nama Yesuslah yang bisa menghapuskan aib, yang bisa mengampuni dosa manusia. Pertanyaannya adalah, mengapa penghapusan aib atau pengampunan dosa itu, apakah itu sangat penting? Jawabnya iya. Kenapa? Di sini kita melihat segala kesusahan, persoalan, masalah yang ada di bumi ini akarnya adalah dari pelanggaran dan dosa. Coba kita lihat Kejadian 3, 16 sampai 18. Kejadian 3 ayat 16 sampai 18. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ya, sebelum manusia jatuh dalam dosa, tidak ada istilah itu kesusahan. Tidak ada itu istilah sakit, penyakit. Karena manusia hidup di dalam kemuliaan Allah. Sayang, manusia mengikuti suara dari setan. Dia mengambil buah yang dilarang oleh Alkitab. Dan karena dosa itulah semua penderitaan, kesusahan dalam dunia ini datang, akarnya adalah dosa. Ya, firman Tuhan mengatakan kepada laki-laki, dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, tidak usah susah payah. Semua sudah disediakan dalam taman itu. Namun setelah manusia jatuh dalam dosa, dia diusir dari Firdaus.
Dan dia harus dengan susah payah menggarap tanah ini. Sementara tanah yang digarap pun di bawah kutuk, mengeluarkan unak dan duri, itu simbol dari ketandusan sebuah tanah. Jadi masalah kesusahan, persoalan ekonomi, itu pun sebabnya, akarnya adalah dosa. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, tidak melanggar firman Tuhan, manusia tidak perlu susah mencari rezeki. Tuhan sediakan. Jadi ketika akarnya, permasalahannya sudah dibereskan, seseorang mendapatkan pengampunan dosa, penghapusan dari aib, maka kita tidak perlu khawatir dalam soal kebutuhan hidup ini. Karena Tuhan menjamin. Coba kita baca itu jaminan firman Allah dari Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ya, ketika saudara dan saya hidup di dalam ketaatan terhadap firman Allah, ketika Anda tidak melanggar firman Tuhan, Tuhan janji, Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu. Kau perlu apa? Keuangan. Kau perlu apa? Kedamaian rumah tangga. Kau perlu apa? Allahku akan mencukupkan. Secara jasmani yang dibutuhkan manusia itu sandang, pangan, papan, kesehatan. Tuhan bilang Allahku akan mencukupkan. Sesuai dengan kekayaannya. Allah kita itu kaya. Gusti ingkang panjenenganan kula sembah menika Gusti ingkang akarya jagat, ingkang murbaing dumadi, yang punya semuanya. Dan dia janji Allahku akan mencukupkan segala keperluan menurut kekayaan. Bukankah pemazmur Raja Daud mengatakan ketika kita hidup di dalam penggembalaan, artinya domba yang taat, domba yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Raja Daud mengatakan, Tuhan gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Dibaringkan aku di atas rumput. Itu Mazmur 23 ngomong demikian. Itu terjadi bagi siapa? Domba yang hidup di dalam penggembalaan. Bukan domba liar yang semaunya sendiri, tapi domba yang hidup dalam penggembalaan. Tuhan gembalaku, ya aku tidak akan kekurangan. Jadi ketika masalah aib, dosa sudah dibereskan, maka kebutuhan ekonomi tidak usah takut. Ketika Adam jatuh dalam dosa, juga Alkitab mengatakan, oleh karena engkau telah mendengar perkataan istrimu dengan melanggar firman Allah, maka bumi terkutuk, bumi akan mengeluarkan unak dan duri. Duri itu simbol dari sakit penyakit, saudara. Coba kalau enggak percaya, saudara pulang ambil duri, durinya salak apa durinya jeruk atau durinya mawar, tusukkan ke dagingmu, sakit enggak? Sakit kan? Duri itu simbol dari sakit penyakit. Sakit penyakit pun datang ke dalam dunia, akarnya adalah pelanggaran terhadap firman. Akarnya adalah perbuatan dosa. Tetapi ketika seseorang sudah membereskan hidupnya, dosanya sudah diampuni, maka saudara dan saya tidak perlu takut. Ada janji firman Allah yang menjanjikan bahwa ketika seorang itu dosanya sudah diampuni,
Dosa itu akar dari semua permasalahan. Coba kita lihat itu di Markus pasal yang kedua, ayat 1 sampai 5. Untuk menyingkat waktu, baca saja ayat kelima. Markus pasal 2 ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya, ketika Tuhan melihat iman mereka, Tuhan mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kenapa Tuhan tidak mengatakan, "Hai anakku, bangkit dan berjalanlah"? Tapi kenapa Tuhan mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni"? Tuhan tahu penyebab dari sakit penyakit itulah dosa. Akar dari segala permasalahan adalah dosa. Ketika dosa dibereskan, akarnya dicabut. Dengan sendirinya orang itu sembuh. Sampai orang Farisi ahli Taurat mengatakan, kenapa sih dia mengatakan dosamu diampuni? Lebih mudah mana yang mengatakan bangun angkat tempat tidurmu daripada mengampuni dosa? Tapi Yesus sengaja ngomong begitu supaya orang tahu bahwa anak manusia, Yesus datang ke dalam dunia berkuasa mengampuni dosa. Dari sini juga Yesus sedang memberitahu bahwa dosa itu akar dari segala permasalahan, termasuk sakit penyakit. Ketika saudara dan saya hidup dalam kebenaran, ada janji untuk dibebaskan dari semua sakit penyakit yang ada di dunia ini. Keluaran 15 ayat 26. Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Ya, firman Tuhan mengatakan di Keluaran 15:26, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu, mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan, memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapannya, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Penyakit manapun. Dalam dunia ini kan banyak penyakit. Tapi Tuhan janji penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Mesir itu gambaran dunia. Penyakit manapun yang sedang terjadi di dunia ini, firman Tuhan itu tidak akan sampai kepadamu. Sebab akulah Tuhan penyembuhmu. Disinilah muncul nama Yehova Rafa, Tuhan tabib penyembuh. Dan itu terjadi ketika saudara hidup dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Karena sekali lagi semua permasalahan dalam dunia ini akarnya adalah dosa yang perlu dibereskan. Ya, bukan hanya susah cari makan, bukan hanya tentang sakit penyakit. Dosa juga menyebabkan orang hidup dalam ketakutan. Buktinya apa? Adam Hawa hidup di Taman Eden. Taman yang Tuhan ciptakan serba penuh damai, sejahtera, serba sempurna. Tetapi ketika Adam Hawa melanggar firman, ada itu yang namanya ketakutan. Sesuatu yang menghantui dia, menuduh dia bersalah. Seperti dikejar oleh rasa takut. Sehingga dia harus sembunyi-sembunyi. Ketika Tuhan datang di Taman Eden biasanya disambut dengan senang. Sekarang malah ketakutan sembunyi.
Jadi bukan hanya susah cari makan, bukan hanya masalah khawatir penyakit, tetapi juga tidak ada ketenangan selama dosa belum dibereskan. Pengalaman ini juga dialami oleh bangsa Israel. Dalam peperangan Tuhan selalu menyertai, menang. Karena Tuhan selalu menyertai ketika mereka berada dalam kebenaran firman. Tapi coba, ketika mulai mereka melanggar firman terhadap bangsa Ai yang kecil pun, mereka kalah. Dan sejak itu mereka dirundung rasa ketakutan, was-was. Jangan-jangan nih, kalau kedengaran bangsa-bangsa lain, mereka akan geruduk. Mereka akan memerangi kita dan tamatlah riwayatnya. Itulah sebabnya Yosua datang kepada Tuhan dan berdoa. Mari kita lihat itu Yosua 7, 8 sampai 12. Yosua pasal 7 ayat 8 sampai 12. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu, orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi. Aku tidak akan menyertai engkau lagi. Jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Jika dosa akarnya belum dibereskan. Ya, biasanya menang karena hidup dalam penyertaan Tuhan. Kali ini ketika ada pelanggaran, mereka hidup dalam suasana ketakutan. Jangan-jangan nih, kalau orang-orang lain dengar, kami bisa digeruduk, bisa dihancurkan. Yosua berdoa dan Tuhan bilang, cepat bangun, yang penting bereskan dulu akarnya itu. Ada pelanggaran di Israel. Ternyata Ahan telah mencuri barang rampasan. Setelah barang rampasan itu dibereskan, akarnya dosa diselesaikan. Israel akhirnya kembali mendapat penyertaan Tuhan dan selalu menang. Kalau ada orang Kristen selalu dikalahkan dengan masalah, koreksi. Mungkin dia tidak hidup dalam kebenaran. Ada dosa yang perlu dibereskan supaya hidupmu boleh mengalami penyertaan Tuhan. Kita lihat juga, sebelum dosa dibereskan, Allah tidak akan mendengar doa kita. Sekalipun itu disertai dengan puasa sekalipun. Karena dosa merupakan kelilip di mata Tuhan. Dosa yang membuat Allah tidak bisa mendengar. Bereskan dulu akarnya, maka semua permasalahan termasuk doa-doamu akan didengar oleh Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Ya, telinga Tuhan tidak kurang tajam. Meskipun kau berdoa dengan tidak mengucapkan dengan kata-kata, berdoa dalam hati, Allah bisa tahu. Apalagi sampai diucapkan.
Telinga Allah cukup tajam. Tangan Allah tidak kurang panjang untuk menolong engkau. Tapi dosa, pelanggaran yang belum dibereskan menyebabkan Allah tidak bisa mendengar. Ada satu dinding pemisah antara engkau dengan Allah sebelum dosa itu dibereskan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan dalam suratan Roma, berbahagialah orang yang diampuni dosanya, yang tidak diperhitungkan kesalahannya. Coba kita baca Roma 4 ayat 7 dan 8. Roma pasal 4 ayat 7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ya, Tuhan bilang berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Kita ini semua sudah banyak melanggar firman. Tapi ketika engkau mau bertobat, ketika engkau menerima Yesus, Matius 1:21 mengatakan, namakan dia Yesus. Karena dialah yang akan mengampuni dosa umatnya. Ya, berbahagia orang yang diampuni dosanya, ya, yang ditutupi pelanggaran-pelanggarannya, yang tidak diperhitungkan kesalahannya. Karena dosa adalah akar dari semua permasalahan, kesusahan yang ada dalam dunia ini. Sekarang bagian terakhir adalah bagaimana caranya supaya saudara dan saya mendapatkan pengampunan dosa. Penghapusan dari aib tadi. Seperti yang dikatakan Yesaya 4 ayat 1. 7 orang datang pada seorang pria. Itu gambaran seorang pria itu Yesus. Banyak orang akan datang kepada Yesus. Ya, dan 7 wanita itu mengatakan tidak usah kami diberi nafkah. Yang penting hapuskan aib kami dengan memberikan namamu dalam hidup kami. Iya, pengampunan dosa bisa terjadi ketika seseorang mau datang kepada Yesus, mau membereskan dengan mengaku dosanya. Iya, mengaku segala dosa kesalahannya. Seperti yang dikatakan di Matius 18 itu, dalam Matius 18 ayat 23 sampai 27 itu, kita lihat di situ ketika ada perhitungan raja, maka seorang yang datang punya hutang yang cukup banyak. Dalam hal ini dosa digambarkan seperti hutang. Dan orang itu tidak bisa membayar. Jelas kalau kita harus membayar dengan tenaga kita, dengan kekuatan kita, dengan tirakat, dengan puasa, dengan berbuat baik, itu tidak bisa menghapus dosa kita. Penghapusan dosa hanya terjadi ketika kemurahan Allah itu terjadi. Caranya mengakulah di hadapan Tuhan Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita mengatakan tidak berbuat dosa, itu nipu diri sendiri. Dan itu tidak bisa mendapat kemurahan. Di Lukas 18 itu orang Farisi mengatakan, aku puasa, aku berbuat ini, aku baik, aku tidak seperti itu, tidak seperti itu. Orang Farisi tidak mau merendahkan diri mengaku dosa. Si Farisi pulang tidak dibenarkan. Sementara pemungut cukai yang dengan rendah hati mengatakan, Tuhan kasihanilah kami.
Pemungut cukai itu diampuni dosanya karena dia mendapat belas kasihan. Ini cara kita mendapat pengampunan. Dan apa pesan Tuhan setelah dosa kita diampuni? Yohanes 5:14. Yohanes pasal 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Kalau dosa kita sudah diampuni, penyakit kita sudah disembuhkan, karena sakit, penyakit, kesusahan akarnya itu dari dosa. Ketika dosa sudah diampuni, penyakitmu sudah disembuhkan, Tuhan bilang jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan datang yang lebih jahat. Jadi setelah mendapat pengampunan dosa, berikutnya Tuhan pesan jangan berbuat dosa lagi. Jangan mengulang lagi. Hindari semua perbuatan dosa, kejatuhan. Dan terakhir pesan Tuhan setelah dosa kita diampuni adalah supaya kita juga bisa mengampuni dosa kesalahan orang lain. Ya, dalam Matius 18 ayat 28 sampai 35, di situ diterangkan bahwa orang yang hutang 1.000.000 talenta sudah dibereskan, tetapi ketika dia keluar lalu dia mencekik dan memenjarakan orang yang hanya hutang 100 dinar, akhirnya orang itu dipegang dan dimasukkan penjara dengan ancaman engkau tidak akan keluar sebelum engkau melunasi. Pesan Tuhan setelah dosa kita diampuni, kita juga harus mengampuni kesalahan orang lain. Matius 6, 14, 15. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya, kalau kamu tidak mengampuni, Bapa juga tidak mau mengampuni. Ya, tapi kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa juga akan mengampuni. Jadi setelah dosa kita diampuni, pesan Tuhan pertama, jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih jahat. Kedua, pesan Tuhan, ya kita juga harus bisa mengampuni. Yaitu orang yang hutang 1.000.000 talenta sudah dibebaskan, tapi dia mencekik, memenjarakan orang yang hutang 100 dinar, akhirnya ditangkap oleh raja, dimasukkan penjara dengan mengatakan, bukankah engkau sudah kubebaskan? Kenapa engkau memenjarakan orang yang hutang cuma 100 dinar? Engkau akan ada di penjara sampai engkau bisa melunasi. Kapan itu yang namanya dosa bisa dibereskan dengan kekuatan sendiri? Tentu orang itu tidak akan bisa keluar dari penjara. Tentu kita tidak bisa akan bebas dari hukuman ketika kita tidak mau mengampuni. Itulah sebabnya mari firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kepada kita. Akar dari kesusahan, permasalahan adalah dosa. Dan itulah sebabnya supaya kita boleh hidup dalam damai sejahtera, dalam perlindungan dan jaminan Tuhan. Bereskan semua dosa kesalahan kita melalui datang kepada satu pribadi yang namanya Yesus. Dialah yang akan mengampuni segala dosa. Ya, dan setelah dosa dibereskan, apa yang jadi permasalahan hidup kita, dengan sendirinya Tuhan akan memberikan pertolongan. Mari kita akan tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih pasti lemah lembut, kasih
pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu, oh Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih kami sudah dengar kebenaran firman. Akar dari semua permasalahan yang ada di dunia adalah dosa, pelanggaran. Dan itu perlu dibereskan di hadapan Tuhan. Dengan demikian kami akan bebas hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan ampuni kalau hari-hari yang lalu banyak kali melakukan kesalahan pelanggaran, melalui firman-Mu mengingatkan kami bertobat, mengaku segala dosa kami, supaya dosa kami diampuni, penyakit kami disembuhkan, masalah kami ditolong. Setelah kami diampuni dosa, Tuhan pesan supaya jangan berbuat dosa lagi, dan juga kami bisa mengampuni kesalahan orang lain, supaya dosa-dosa kami juga bisa diampuni. Pengampunan dosa hanya terjadi ketika kami datang kepada Tuhan Yesus, karena Yesus adalah satu pribadi yang ditentukan Allah datang ke dalam dunia ini untuk menghapus segala dosa manusia. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang, bawalah berkat dari Allah Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah, persoalan apapun, berikan jalan keluar kemenangan Tuhan. Usaha anak-anak-Mu, tani, ternak, dagang, wira swasta, kerja apapun yang halal diberkati, anak sekolah, kuliah, Tuhan kasih kepinteran, Tuhan sediakan semua keperluannya, Kau mengatur masa depan anak-anak-Mu. Segala persembahan anak-anak-Mu, tatangan, sukarela, perpuluhan, kembalikan lipat ganda sesuai janji-Mu. Pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.